yang berkhasiat untuk Anda yang memiliki masalah bau mulut adalah wortel. Wortel adalah tumbuhan biennial yang hidup selama siklus 12 hingga 24 bulan. Jenis sayuran umbi yang dalam bahasa ilmiah dikenal dengan Daucus carota ini memiliki tekstur yang keras dengan rasa gurih sedikit manis. Dengan kondisi tanah yang subur, banyak petani Indonesia yang memilih wortel untuk ditanam dan dijadikan sebagai mata pencarian mereka. Wortel sangat berguna sebagai tumbuhan pendamping bagi petani. Mengkonsumsi wortel selama 3 minggu dapat menurunkan resiko serangan jantung hingga 22%. Mengkonsumsi wortel paling sedikit 5 kali seminggu dapat menurunkan resiko terkena stroke sebesar 68%. Sedangkan bagi yang sudah menderita stroke, wortel mengandung vitamin A yang berfungsi mencegah cacat pasca stroke. Satu buah wortel mengandung sejumlah kandungan gizi seperti flavonoid, minyak atsiri, asaron, pinus, asam tiglat, bisabol, dan masih banyak lagi. Bahkan konon, dahulu orang-orang Yunani yang pertama mempublikasikan manfaat dari wortel yang ditulis dalam buku obat sejak 230 tahun sebelum Masehi. Khasiat yang paling istimewa pada wortel adalah mengurangi bau mulut yang tidak sedap. Karena wortel merupakan makanan yang kesat dan berserat bila dikunyah. Dan juga aroma wortel mampu menghilangkan sisa-sisa bau mulut saat habis makan. Pada saat mengunyah wortel, kandungan serat wortel membantu memproduksi air liur yang menciptakan pembersih mulut alami. Makanan pencegah bau mulut selanjutnya adalah apel. Mendengar kata apel, pasti deh, sebagian besar dari Anda suka dengan si manis dan menggoda yang satu ini. Apel adalah jenis buah-buahan yang dihasilkan induk pohon dengan warna kulit merah menyala. Dan ada juga yang berwarna hijau dan juga kuning. Daging dalam renyah dengan tekstur luar yang cukup keras. Apel pada mulanya hanya dikembangkan di Asia Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, apel pun banyak dikembangkan di belahan dunia yang memiliki suhu udara yang dingin. Di Indonesia yang paling terkenal adalah apel Malang. Banyak jenis apel Malang menjadi salah satu jenis buah yang didistribusikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Rasa apel Malang dikenal manis dengan daging buah yang tebal. Manfaat apel memang menakjubkan, seperti berkhasiat untuk saluran pencernaan, menurunkan kolesterol, menetralisir kadar gula dalam darah, dan masih banyak lagi. Mengkonsumsi 2 buah apel dalam sehari juga mampu berkhasiat menjaga kesehatan gigi Anda loh sahabat ragam. Jika Anda ingin memiliki gigi putih dan bersih, ada baiknya Anda rajin mengkonsumsi buah apel. Karena buah apel mengandung senyawa yang bisa membasmi bakteri perusak gigi. Sedangkan khasiat untuk bau mulut, apel mengandung tanin yang berfungsi menyegarkan mulut sehingga dapat mencegah bakteri mulut dan juga penyakit gusi. Selanjutnya ada strawberry. Strawberry adalah buah berupa herba yang pertama kali ditemukan di Chili, Amerika. Buah strawberry terkenal sebagai buah yang manis dan banyak digunakan sebagai perasa untuk makanan. Strawberry memiliki kandungan utama vitamin C, vitamin K, mangan, folik omega 3, dan magnesium yang berfungsi untuk menjaga tubuh terhadap serangan berbagai penyakit. Bahkan kandungan vitamin C dan juga fitonutrien pada strawberry berkhasiat dalam memperbaiki kerusakan pada otak. Sama halnya dengan buah apel sebelumnya, strawberry juga berkhasiat untuk memutihkan gigi. Buah stroberi mengandung pemanis alami seperti xilitol dan polifenol yang dapat membuat kandungan kolonisasi Streptococcus mutan berkurang. Kandungan ini dapat menurunkan adanya enzim pada mulut. Dengan berkurangnya enzim ini, maka dapat mengurangi plak pada gigi serta mencegah terbentuk kembali. Umumnya, buah stroberi memiliki nutrisi yang penting seperti lemak, energi, dan juga karbohidrat. Tips untuk Anda yang memiliki bau mulut tak sedap dengan cara membuat jus stroberi terlebih dahulu. Manfaat jus stroberi dengan rasa asam bisa membantu sekresi saliva dalam jumlah yang banyak, sehingga saliva menjadi encer dan viskositasnya menjadi lebih rendah. Namun ada hal yang harus diingat. Ada baiknya saat Anda membuat jus stroberi, jangan ditambah dengan gula. Karena pada dasarnya, stroberi sudah mengandung gula alami.
Kemudian ada teh hijau. Teh hijau adalah nama teh yang terbuat dari daun tanaman teh yang dikenal dengan istilah Camellia sinensis. Daun teh yang dipetik ini sudah mengalami proses pemanasan untuk mencegah oksidasi. Teh hijau sudah mulai dikenal berabad-abad lalu di daratan Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, studi telah dilakukan untuk meneliti dan juga menyoroti berbagai manfaat teh hijau untuk tubuh manusia. Banyak orang yang telah meyakinkan diri bahwa teh hijau kaya akan manfaat. Teh hijau kaya akan antioksidan tinggi dan memiliki 0 kalori, sehingga berkhasiat untuk beberapa penyakit seperti anti-aging yang sering digunakan oleh ahli kecantikan untuk bahan dasar kosmetik. Kemudian mengatur tekanan darah dan juga kolesterol. Jutaan orang di seluruh dunia menderita kolesterol. Namun berdasarkan penelitian, mengkonsumsi teh hijau minimal 1 kali sehari bisa menghancurkan kolesterol yang terendap dalam tubuh. Selain itu, antioksidan yang bernama katechin pada teh hijau sangat berkhasiat dalam menjaga kondisi mulut tetap fresh. Katechin pada teh hijau mencegah berkembangnya bakteri. Selain itu, juga menghambat pertumbuhan virus penyebab bau mulut. Satu cangkir teh hijau cukup hanya 2 sendok daun teh hijau kering yang diseduh. Apakah Anda kenal dengan tanaman yang satu ini? Ya, daun kemangi. Kemangi adalah terna atau tumbuhan yang batangnya lunak dengan daun yang bisa dijadikan lalap. Aroma khas dari tumbuhan yang masuk dalam kelas Magnolia ini yaitu terletak pada daunnya. Di Indonesia, daun kemangi sering digunakan sebagai campuran beberapa masakan, dan daun ini memberikan efek masakan lebih harum dan juga bercita rasa. Aroma khas daun kemangi dihasilkan dari kandungan sitral yang tinggi pada bunganya. Tanaman ini memiliki bentuk perdu yang tingginya mencapai 100 cm. Bentuk daun yaitu panjang, tegak, berbentuk taji atau bulat telur. Di samping sebagai bahan lalapan dan juga bahan pelengkap masakan, daun kemangi mengandung beta-karotin, magnesium, dan juga mineral penting yang berfungsi menjaga dan memelihara kesehatan jantung. Khasiat daun kemangi yang sangat terkenal adalah untuk menghilangkan bau mulut. Caranya, ambil daun kemangi, biji juga akarnya, lalu bersihkan. Seduh kemangi dengan air panas. Kemudian tambahkan gula merah atau madu, lalu minum setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Bagaimana? Mudah kan? Selamat mencoba! Lalu ada sirih. Sirih merupakan jenis tumbuhan yang masuk dalam keluarga Piperaceae. Tanaman asli Indonesia ini tumbuh atau bersandar pada batang pohon lain. Daun sirih banyak digunakan dalam budaya Indonesia, seperti dikunyah bersama gambir, dan juga simbol selamat datang bagi masyarakat Sumatera, Papua, dan juga Melayu. Karakteristik pohon sirih bisa mencapai tinggi 15 meter. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Daun sirih tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuhan berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Banyak manfaat yang ada dalam daun sirih, seperti minyak atsiri, pati, diatase, gula, zat samak, dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman. Sirih juga berkhasiat untuk menghilangkan bau badan. Daun sirih juga bersifat menahan pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan pada pencernaan. Selain itu, daun sirih juga mampu menguatkan gigi. Sedangkan untuk bau mulut tak sedap, berkumur menggunakan air rebusan daun sirih dipercaya mampu menghilangkan bakteri mulut yang tidak sedap. Caranya sangat mudah, cukup dengan merebus beberapa helai daun sirih dengan 1 liter air hingga mendidih. Setelah mendidih, air rebusan didinginkan. Dan gunakan air rebusan daun sirih tiap pagi dan malam hari. Jika Anda secara rutin melakukan kegiatan ini, dalam waktu 3 minggu, bau mulut tidak sedap yang Anda derita akan segera teratasi. Makanan untuk mengobati bau mulut tidak sedap yang terakhir adalah yogurt. Yogurt adalah susu yang telah dibuat melalui fermentasi bakteri. Fermentasi adalah proses produksi energi di sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Pembuatan yogurt dapat dibuat dari susu apa saja, baik itu susu sapi hingga susu kacang kedelai sekalipun. Namun, produksi modern saat ini didominasi oleh susu sapi. Fermentasi susu menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Saat ini, yogurt muncul dengan beraneka rasa,
mulai dari rasa alami, rasa buah, hingga rasa coklat. Minuman hasil fermentasi yogurt lebih mudah dicerna oleh tubuh daripada susu tanpa proses fermentasi, sehingga cocok digunakan sebagai alternatif bagi penderita ketidakmampuan mencerna laktosa susu atau lactose intolerance. Kandungan lain pada yogurt yaitu Lactobacillus, Acidophilus, dan Lactobacillus bulgarisus yang berguna sebagai pencegah tumor dan kanker. Sedangkan untuk penderita bau mulut tidak sedap, berdasarkan penelitian, kandungan prebiotik yang ada dalam yogurt sangat bermanfaat dalam menetralisir bau mulut yang diakibatkan oleh bakteri. Yogurt memang tidak bisa membunuh bakteri yang ada dalam mulut, gigi, ataupun lidah. Tetapi prebiotik pada yogurt mampu menetralisir asam yang terdapat pada perut. Selain itu, bakteri pada yogurt dikatakan mampu untuk menekan kadar sulfat berlebihan pada mulut. Sulfat adalah suatu zat yang memicu bau mulut tidak sedap. Sahabat Ragam, itulah beberapa informasi tentang makanan yang berkhasiat mengobati bau mulut tidak sedap. Jadi untuk Anda yang mempunyai masalah bau mulut, tidak ada salahnya Anda mencoba menghilangkannya dengan mengkonsumsi salah satunya.